Welcome back to Madam English YouTube channel. Setiap hari sebagai makhluk sosial, kita pasti tolong-menolong. Kita membutuhkan pertolongan orang lain dan orang lain membutuhkan pertolongan kita. Dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan asking for and giving help, yaitu meminta dan memberi bantuan kepada orang lain. Berikut adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan jika kalian ingin meminta bantuan kepada orang lain. Contohnya berikut ini. Kalian bisa menggunakan kata can you. For example ya, can you help me? Can you buy me fried rice? Can you turn on the TV? Ya, can you itu maksudnya adalah dapatkah kamu? Biasanya sering kita gunakan untuk meminta bantuan orang lain. Bisa yang sepantaran atau yang lebih muda dengan kita. Selanjutnya yaitu could you. For example ya, could you help me with this task? Could you help me with this computer? Could you lend me a hand? Could you open the door? Nah, could you itu biasanya lebih formal atau lebih sopan. Kalau misalnya kalian mau ngomong sama orang yang baru kamu kenal, atau mungkin seseorang yang lebih dewasa gitu, kamu bisa menggunakan kata could you. Jadi itu konteksnya akan lebih formal, lebih sopan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya yang daily, seperti kamu ngomong sama teman, sama adik kamu mungkin, kamu bisa menggunakan kata can you gitu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan ekspresi ini yaitu can you help me out with something? Nah, somethingnya ini kamu isi dengan yang kamu minta orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kamu. For example, can you help me out with this copy machine? Nah, can you help me out with cleaning my room? Jadi kamu meminta orang lain untuk membersihkan ruangan kamu atau membersihkan kamar kamu. Can you help me out with bla bla bla. Bla bla blanya itu kamu isi dengan noun. Jika ada seseorang minta bantuan kamu bisa memberikan dia bantuan atau menolak untuk memberikan bantuan. Misalnya mungkin kamu sedang sibuk atau sedang melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini. Can you turn on the TV? Mungkin temanmu ada yang minta tolong hidupkan TV. Dan kamu bersedia, maka kamu bisa menjawab dengan sure, no problem, alright. Tapi jika kamu tidak bisa, misalnya kamu lagi sibuk, gitu ya, kamu bisa bilang, sorry I can't. Atau, sorry I'm busy right now. Seperti itu. Contoh yang lainnya, can you lend me your pencil? Misalnya gitu, ada orang yang mau pinjam pensil kamu. Tapi kamu lagi menggunakannya. Kamu bisa bilang, sorry I'm using this. Gitu. Sudah paham cara meminta bantuan orang lain dan cara meresponnya? Cukup mudah kan? Nah, selanjutnya adalah offering help. Offering itu artinya menawarkan. Kalau tadi kan kita meminta bantuan, kalau ini kita menawarkan. Jadi ada orang nih kelihatannya kesulitan, maka kita tawarkan bantuan gitu. Contohnya seperti ini. Would you like me to get you some water? Nah, mungkin kamu lihat ada temanmu yang batuk-batuk gitu ya, kayaknya tersedak gitu. Terus kamu menawarkan bantuan untuk mengambilkan dia minum. Contoh yang lain, misalnya kamu melihat guru kamu very busy with all of books gitu ya. Di tangan dia tuh banyak buku. Lalu kamu berniat mau membantu dia. Kamu bisa bilang, would you like me to bring your books? Jadi bisa menggunakan kata would you like me to. Setelah to di follow dengan verb one. Kayak yang contoh berikut ini ya. Misalkan memberikan tanda di sini. Nah, di sini would you like me to. Setelah to itu di follow dengan verb one yang Miss coret di sini ya. Jadi would you like me to get you some water? Would you like me to bring you books? Gitu. Jadi kalimat offering kalau misalnya menggunakan would you like me to, setelah itu di follow dengan verb one. Gitu. Kalau contoh soal yang sering muncul ya, pasti biasanya berbentuknya dialog. Biasanya kamu diminta untuk merespon atau kamu menganalisis mana sih yang asking for help, mana sih yang responding help, mana sih yang accepting the help, declining the help, atau mana sih yang offering help, seperti itu. Nah, berikut misalkan memberikan contoh-contoh dialog yang akan kita bahas ya. Jadi kamu akan tahu nih kira-kira mana sih ekspresi memberikan bantuan, mana ekspresi yang menawarkan, seperti itu. Let's see this conversation.
Nah, berikut adalah contoh percakapan yang di dalamnya berisi asking for help and giving help gitu ya. Nah, di sini yang sudah Miss tandai ya berwarna hijau, kita akan bahas terlebih dahulu. Ini adalah percakapan on the phone. Kita baca ya teksnya. Dari Freya, "Hello Emry, what time will you go home?" Lalu Emry menjawab, "I'm not sure. What happened? Can you buy me a fried rice while you are going home?" "Sorry, I can't. I still have a lot of work. I don't want to make you starve while waiting for me." Lalu Freya menjawab, "Oh, it's okay. I'm fine. I'll buy it online." Nah, dari teks ini yang mana sih yang merupakan asking for help? Ayo kita tandai ya. Yang merupakan asking for help adalah this one. Meminta bantuan. Can you buy me fried rice while you are going home? Nah, ini meminta bantuan. Lalu responnya apa? Sorry, I can't. Sorry, I can't berarti dia declining. Dia menolak atau refusing ya to help Freya. Dia menolak untuk membantu Freya. Dia bilang, sorry, I can't. Kenapa nggak bisanya? I still have a lot of work. Dia masih punya banyak pekerjaan. Dan dia nggak mau membuat Freya tuh kelaparan gitu ketika nungguin dia datang. Okay? So, from the dialogue ya, from this dialogue, menurutmu Freya jadi makan fried rice atau enggak? Kira-kira makan nggak? Makan. Kenapa makan, Miss? Tapi kan nggak dibantuin Emry. Yes, it is. Tapi Freya finally buy it online. Jadi dia memutuskan, it's okay, I'm fine. I'll buy it online. Jadi kita bisa infer bahwa Freya tetap makan fried rice tapi dia belinya online. Tidak minta bantuan si Emry. Oke, sudah paham? Let's see the next example about asking for and giving help ya. Perhatikan teks yang ada di sebelah kanan ini, misalkan beri tanda ya. Oke. Ini adalah percakapan antara Alicia dan ayahnya. "Hi Dad, hi sweetie, you look beautiful. Thanks Dad, I'm going to Freya's birthday. Could you please drive me, Dad?" "I'm sorry Freya, I'm busy right now." "Okay Dad, I'll take an online taxi. Take care sweetie." Nah, sekarang nih kita perhatikan ya, dari teks ini kira-kira mana sih yang merupakan asking for help, yang meminta bantuan? Nah, cukup mudah ya, cuma yang ini nih. "Could you drive me, Dad?" Nah, yang artinya adalah, dapatkah kamu mengantar saya ya, ayah gitu ya maksudnya. Tapi ternyata ayahnya refuse to help Alicia. Dia bilang, "I'm sorry." Ini harusnya Alicia ya, aduh typo ini, sorry banget. Ini I'm sorry Alicia, I'm busy right now. Jadi sebenarnya dia tuh lagi sibuk gitu papinya. Jadi dia tidak bisa mengantar Alicia. Apakah Alicia tetap berangkat ke pesta ulang tahunnya Freya? Yes jawabannya. Kenapa? Karena finally Alicia akan take an online taxi. Jadi dia akan naik taksi online seperti itu. Sudah paham? Asking for help, refusing help. Nah, kita akan cari contoh yang accepting the help. Ya, berikut adalah contohnya. Silakan kalian perhatikan teks yang Miss kasih border ya, pinggirannya Miss kasih kotak. Ini adalah percakapan antara Emry dan Farhan. Oke, lihat. "Excuse me, could you help me? I need direction to the ABC school on Cool Street." Lalu Farhan berkata, "Oh sure, it's not far from here. You can take this street and you go straight ahead 2 blocks. Then you make a left on Cool Street. You'll see the ABC school there." Lalu Emry bilang, "Thank you." Lalu Farhan terakhir bilang, "No problem." Oke, dari sini kita bisa lihat mana sih ekspresi yang meminta bantuan? Ini ya, excuse me, could you help me? Nah, itu adalah meminta bantuan. Apakah di-accept bantuan itu, apakah diberikan? Yes, jadi Farhan accepts to give help. Dia menyatakan, oh sure, oh tentu gitu ya. Lalu dia kasih tahu alamat ke ABC School.
Lalu jangan lupa ya, jika kita sudah meminta pertolongan kepada orang lain dan kita dibantu, maka kita bilang thank you. Walaupun kita gak dibantu juga kita tetap harus bilang thank you. No problem, seperti itu. Nah, kalian perhatikan deh, kalimat meminta bantuan di sini, could you help me, itu menggunakan kata could. Kenapa? Ini kayak lebih sopan gitu loh, karena kan ini kan first time ya, Emery ketemu sama orang di jalan untuk nanya alamat gitu. Itu kan baru pertama kali ketemu, jadi kita harus konteksnya yang lebih formal gitu. Jadi menggunakan kata could. Sama halnya dengan yang di bawah sini ya. Ini antara Dad dan Alicia. Ketika tadi si Alicia itu minta bantuan, Alicia menggunakan kata could. Could you please drive me, Dad? Nah, kata could di sini sopan gitu, ngomong ke orang yang lebih dewasa. Gitu ya, sudah paham? Sedangkan kalau yang terakhir nih, yang awal tadi ya, antara Freya dan Emery, dia menggunakan kata can you. Mungkin mereka itu seumuran atau mungkin kakak beradik gitu ya. Jadi bisa menggunakan can you gitu. Sudah paham penggunaan kata can you and could you, terus penggunaan can I gitu ya. Kalau misalnya kita mau bantu orang lain bisa juga can I help you, can I bring your book, can I give you a hand. Give you a hand itu bukan memberikan tangan kita dikasih, enggak ya. Tapi memberikan bantuan yang mana kita melakukan sesuatu dengan tangan kita. Misalnya moving the chair. Can I give you a hand moving that chair? Can I give you a hand moving that table? Can I give you a hand making you some food? Gitu. Paham? Oke, that's all about asking for and giving help. Cukup mudah kan? Sekarang kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang application letter. Let's see this explanation. Well, students, before we go further, if you need more explanation about how to give and ask for help, please check the video in Madam English YouTube channel. Jadi di sana kamu bisa mencari beberapa contoh asking for and giving help menggunakan bahasa Inggris ya tentunya. Contoh-contohnya, ada contoh dialognya. Kalian cari aja di video-video Madam English YouTube channel. Kalau kalian bingung, tinggal kalian pergi ke bagian playlist ya, lalu kalian klik saja, nanti pilih kelas 12. Di sana ada video-video yang membahas tentang asking for giving help, cara memberikan bantuan, gitu-gitu ya. Nah, kalian tinggal cek aja. Oke, now let's see to the next lesson. Ini KD 3.2 yaitu application letter, surat lamaran kerja. Nanti ketika kalian sudah lulus SMA dan kalian mungkin kuliah atau lulus SMA mau langsung kerja, maka kalian membutuhkan application letter. Kecuali kamu sebagai entrepreneur yang mana mungkin kamu businessman mungkin atau kamu pengusahanya, maka kamu tidak perlu bikin application letter. Tapi jika kamu melamar pekerjaan dengan orang lain, maka kamu membutuhkan application letter. Let's see this explanation. Oke, kita akan mulai dari social functionnya terlebih dahulu. Application letter is a part of an application. Response to the specific job. Ya, jadi application letter itu adalah respon jika ada bukaan pekerjaan. Jadi ada lowongan pekerjaan nih dan kita akan mengikuti atau tes untuk lowongan pekerjaan tersebut. Maka kita membutuhkan application letter. Selain itu, it is used to promote you as a job candidate. Itu juga digunakan untuk mempromosikan kamu. Mempromosikan kamu, apa sih hebatnya kamu, kenapa kamu cocok untuk dapat pekerjaan itu, kenapa kamu yang paling worth it untuk dapatkan pekerjaan itu. Jadi, you sell your ability in the application letter. Kamu tuangkan kemampuan kamu dalam application letter. Sekarang kita akan lihat strukturnya dulu. Ya, strukturnya yang pertama yaitu ada heading. Yang pertama ada heading yaitu containing your and employer's contact information ya. Jadi ada contact information kamu, ada nama, alamat gitu ya, nomor telepon, email gitu. Itu tentang data kamu dan juga mungkin ada phone number gitu ya, ada tanggal juga ya di sana. Lalu selanjutnya kita menggunakan salutation. Jangan lupa ya, ini maksudnya adalah containing your and employer contacts information. Itu maksudnya adalah di bagian heading, di bagian atas ya, heading itu ya. Tengah-tengah biasanya kamu akan tuliskan nama kamu, alamat kamu, nomor telepon, terus
Ada email kamu juga boleh, dan tanggal kamu menuliskan application letter itu. Selanjutnya ada contact information dari yang mengadakan lowongan tersebut. Misalnya HRD-nya siapa, nama perusahaannya apa, dan alamatnya di mana, seperti itu. Baru deh setelah itu ada salutation. Nanti kita akan lihat contohnya kok, biar kamu nggak bingung ya. Salutation itu bisa menggunakan dear sir, dear madam gitu ya. Lalu selanjutnya ada body of letter. Body of letter itu ada beberapa bagian. Paragraf pertama itu biasanya ngomongin tentang purpose of writing this letter. Kenapa kamu nulis surat lamaran tersebut? Ya otomatis dalam paragraf pertama itu kamu memberitahu bahwa kamu berkeinginan untuk melamar suatu pekerjaan di perusahaan yang ibu atau bapak pimpin gitu kan. Pekerjaannya apa? Ya tergantung dengan yang disediakan gitu ya. Paragraf kedua, telling your experience and accomplishment. Memberitahu apa sih pengalaman kamu dan pencapaian kamu sebelumnya. Mungkin sebelumnya kamu sudah bekerja dan kamu sudah punya pengalaman, dan itulah harus kamu ceritakan di paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga yaitu thank you to the employer and giving your follow up information. Jadi di paragraf ketiga akan berisi ucapan terima kasih. Jadi kamu berterima kasih nih kepada orang yang telah mengadakan lowongan tersebut gitu ya. Kamu berterima kasih, dan juga kamu memberikan kontak information, apakah kamu akan dikontak melalui email atau nomor telepon, atau kapanpun kamu bisa dikontak untuk interview. Karena biasanya setelah seleksi berkas kamu akan ada interview gitu. Selanjutnya ada complimentary clause, itu bisa menggunakan best atau sincerely. Baru terakhir adalah signature. Gitu, sudah paham? Nah, contohnya di sini ya, misalkan memberikan contoh. Baik, sekarang misalkan memberikan contoh application letter. Di sini ya, misalkan zoom terlebih dahulu, semoga terlihat ya. Sedikit tidak jelas ya. Coba Miss cek yang sebelah sini. Kalau kalian mau melihat teks ini atau penjelasan ini, silakan kalian kunjungi website missmelatiweb.com dan kalian pilih kelas 12. Nanti kalian akan menemukan application letter seperti ini ya. Oke, kita akan menggunakan application letter yang di atas saja. Nih ya, contoh yang pertama ya. Nah, example yang di sebelah kanan ya. Please perhatikan yang di sebelah kanan. Ini yang pertama itu ada heading, yaitu Muhammad Farhan Emri, Blue Street number 100, Lampung 35131. Itu nomor teleponnya, dan itu ada emailnya. Ini yang disebut dengan heading. Heading. Ini adalah contact information dari yang melamar pekerjaan. Jadi contact information kamu yang sedang melamar pekerjaan. Selanjutnya di sini juga ada heading, masih termasuk heading ya. Ini adalah tanggal penulisan surat. Selanjutnya jika kita ke bawahin, nah ini ada Nashita Freya, Manager Human Resource, Coffee Company, Cole Street number 201, Lampung. Jadi Nashita Freya ini adalah nama manajer atau HR dari Coffee Company. Ini alamat Coffee Company ya, Cole Street number 201, Lampung. Nah gitu. Jadi semua ini yang kita sebut dengan heading. Jadi heading itu terdiri dari your contact information, kontak informasi kamu, tanggal penulisan surat, dan kontak information dari employer. Paham? Lanjut ya, kita akan menuju salutation dulu. Salutationnya adalah Dear Mrs. Freya. Ini adalah salutation. Ini karena kita sudah tahu namanya. Kalau misalnya kamu nggak yakin siapa ya yang menerima surat saya, kamu bisa bilang Dear Mrs. or Madam. Bisa juga Dear Sir or Madam gitu ya. Silakan ditulis seperti itu. Selanjutnya kita akan ke body-nya. Body itu adalah bagian tubuh dari surat. Bagian yang pertama yaitu memberitahu tentang apa yang menyebabkan kamu menulis surat ini. Contohnya seperti ini. I'm writing to apply for a manager of your coffee suite branch as advertised on your company website. Jadi saya menulis karena ingin melamar sebagai manager di branch itu cabang ya, cabang coffee suite itu. Lalu dari mana dia tahu ada lowongan pekerjaan? Dia dapatkan advertise ini atau
advertisement ini dia mendapatkan iklannya dari company website. Jadi dia mendapatkan dari website perusahaan tersebut. I have more than 5 years experience in the similar position for food and beverage company. I have joined many trainings about leadership and public speaking which support my career so far. Jadi dia memberitahukan kenapa sih saya mau lamar pekerjaan ini, karena sebelumnya juga saya punya pengalaman tersebut gitu ya. Saya punya pengalaman di similar position gitu sebelumnya. Dan dia juga sudah belajar tentang public speaking dan dia juga sudah mempelajari tentang leadership. Makanya dia merasa dia tuh cocok jadi manajer di sana. Oke, lanjut ya. In my role as manager at food and beverage company, I proved to be an efficient, enthusiastic, and strong leader. Di sini dia memberitahukan apa sih accomplishment dia dan apa sih kelebihan dia, skill dia. Ternyata waktu dia jadi manajer sebelumnya, dia itu terkenal sebagai orang yang efisien dan sudah dapat dibuktikan bahwa dia orangnya antusias dan leader yang kuat gitu, strong leader. Itu maksudnya kepemimpinan dia itu sudah bagus gitu. I'm good at working on team. Dia juga bagus dalam bekerja kelompok. Sangat penting ya jika kalian ingin melamar suatu pekerjaan, kalian tuh harus bisa tuh working on team gitu. I have managed many events that related to promote of company's products. Jadi ini adalah contoh-contoh skill dia dan apa sih yang sudah dia capai sebelumnya gitu. Yang terakhir ya, paragraf selanjutnya, I would be privileged to discuss your branch manager position in more details. Jadi dia sangat terbuka jika akan dipanggil untuk wawancara selanjutnya gitu. Kalau misalnya saya mau ditanya-tanya tentang menjadi branch manager, saya akan siap. Istilahnya seperti itu ya. I'm happy to come by whenever it is most convenient. Jadi kapanpun kamu meminta saya untuk hadir tuh saya akan ready. Seperti itu ya. Nah, terus terakhir dia bilang thank you for your time and I'm looking forward to hearing from you soon gitu. Ini gak ada soon-nya ya, it's okay lah ya, sama aja. Thank you for your time and I'm looking forward to hearing from you. Nah, jadi ini adalah ucapan terima kasih kepada si yang sudah memberikan lowongan pekerjaan tersebut. Terakhir adalah closure ya di sini. Complementary clause ya, complementary clause itu kita bisa menggunakan kata sincerely atau best, tapi yang lazim itu memang biasanya sincerely gitu ya. Lalu Emery ini adalah nama si yang melamar pekerjaan, jangan lupa diberi tanda tangan atau signature. Oke, sudah paham? Ini adalah contoh application letter. Yang biasa ditanyakan dalam application letter tesnya ya, biasanya itu nanyain social functionnya. Social function itu adalah tujuannya orang itu nulis application letter itu buat apa? Kamu baca aja di paragraf pertama, pasti ketemu dia writing untuk apa gitu ya. Jadi misalnya tadi kan fungsi sosialnya dari application letter itu kan to respond a specific job. Nah kalau ini udah ketahuan nih specific jobnya, dia mau jadi manager. Berarti kalau misalnya kita ditanya apa sih fungsi sosial dari teks yang baru saja Miss berikan, maka fungsi sosialnya adalah to respond a manager job gitu ya in coffee company misalnya gitu, atau to promote you as a manager in the coffee company branch gitu. Structure-nya apa? Tadi sudah Miss jelaskan, ada heading, salutation, body of letter. Body of letter juga biasanya ditanyakan per paragraf. Paragraf 1 itu ngomongin apa main idea-nya. Paragraf 2 itu main idea-nya apa. Paragraf 3 itu main idea-nya apa gitu. Nanti juga kadang biasanya ditanya bagian mana yang menunjukkan complementary clause. Nah, kamu perlu menunjukkannya. Selanjutnya ya, yang sering ditanya lagi adalah language features atau linguistic features. Maksudnya adalah kalimat yang digunakan di dalam application letter itu menggunakan tenses apa atau ada ekspresi apa. Nah, biasanya menggunakan simple present tense ya. Atau kalau misalnya kamu ingin menyatakan sesuatu yang telah kamu capai, accomplishment kamu, maka kamu menggunakan simple present perfect tense. Kok simple sih? Present perfect tense. Contohnya gini, I have joined many trainings. Seperti yang ini ya.
Ini kan dia menyatakan accomplishment dia yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dia bisa menggunakan present perfect tense gitu. Terus kebanyakan sih menggunakan simple present tense. Oke? Gimana, sudah paham? Well, these are the explanation about application letter. Jadi ada social functionnya, struktur teksnya, dan linguistic featuresnya. Miss juga sudah memberikan contoh. Kalau kalian membutuhkan penjelasan lebih detail, kalian tinggal cari aja video tentang application letter di Madam English YouTube channel ya. Kalian tinggal pilih playlist, pilih kelas 12 dan cari aja yang judulnya application letter gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, application letter itu tidak cuma diberikan application letter saja, tapi juga ada curriculum vitae atau resume. Curriculum vitae atau resume ya, di sini misalkan jelaskan dulu. Curriculum vitae atau yang biasa disebut dengan CV adalah salah satu dokumen pendukung pada saat kita melamar pekerjaan. CV berisi biodata kita, riwayat pendidikan, riwayat kerja, pengalaman, kemampuan kita, misalnya kemampuan bahasa, skill ya, komputer, dan lain-lain. Nah, contoh CV ada di sini. Nanti kalian buka aja ya di Madam English YouTube channel. Atau kalian bisa ke missmelati.web, itu di sana ada contoh CV-nya. Yang pasti adalah dalam CV ini berisi biodata kita. Nama, tanggal lahir gitu ya. Lalu hobi kamu, alamat kamu, email, nomor telepon gitu. Hobi terakhiran lah dikasih taunya ya. Selanjutnya yaitu riwayat pendidikan. Untuk riwayat pendidikan itu dimulai dari yang terakhir dulu sampai yang awal-awal gitu. Misalnya nih kamu S1 dan S2. Maka kamu tuliskan yang S2-nya dulu, baru yang S1 gitu. Jadi diurutin S2, S1, SMA gitu. Diurutin. Tapi biasanya nggak usah banyak-banyak. Yang kamu tulis itu ya minimal dari S1 atau S2-nya aja deh. Atau D3, S1 gitu. Nggak usah dari TK, dari SD nggak usah kebanyakan. Kecuali kalau memang format yang diberikan perusahaan tersebut diminta kamu menuliskannya dari SD atau SMP, silakan. Tapi kalau misalnya nggak ada format khususnya, kamu mulai dari yang terakhir gitu. Misalnya D3 dan S1 saja, S1 dan S2-nya saja gitu. Oke, dimulai tapi dari yang terakhir. Pendidikan terakhirnya ya. Oke. Lanjut. Riwayat kerja, pengalaman dan kemampuan kita. Nah, riwayat kerja juga sama. Dari yang riwayat kerja terakhir kamu apa? Sampai yang dahulu-dahulu gitu. Mungkin misalnya 2020 ini terakhir kerja kamu sampai bulan Juni kemarin. Nah, kamu tulis dulu yang itu. Baru selanjutnya mungkin 2 tahun yang lalu 2018 kamu kerja di tempat lain, baru tulisan 2018. Tulisan 2016 gitu. Jadi dari yang terbaru dulu sampai yang terdahulu gitu. Sudah paham? Selanjutnya itu ada skill. Kenapa sih kita perlu memberikan skill? Skill itu adalah penunjang. Penunjang apakah kamu cocok untuk pekerjaan tertentu. Skill ini bisa kemampuan bahasa, language skill, atau kemampuan komputer, kemampuan server tertentu, atau kemampuan yang lainnya gitu ya. Jadi kamu perlu menuliskannya untuk menunjang apakah kamu cocok untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Oke? Nah, itu aja ya contoh dari curriculum vitae. Selanjutnya kamu bisa nanti nonton video di Madam English YouTube channel dan lihat contohnya example ini di missmelatiweb.com. Tinggal kalian klik saja. Ada contohnya di sana. Kalau misalnya aduh Miss pengen nonton aja deh, silakan deh kalian cari aja di video-video Madam English YouTube channel. Cari ada di bagian playlist, kalian klik kelas 12, ada semua yang lebih rinci dan lengkap. Di sini hanya brief ya, sorry ini Miss potong-potong nggak terlalu banyak penjelasannya. Karena ini hanya review. Next kita akan bahas tentang caption. Caption, ya yo, siapa dari kalian yang suka publish something in the social media? Bisa itu foto atau video. Yang paling sering pasti foto ya, apalagi kalau kalian punya Instagram. Nah, kalian juga wajib tuh follow Instagram Miss Mel di Melati @melatidwias gitu ya. Melatidwias misalkan tuliskan di sini. Jadi kalian follow juga ya Instagram Miss Mel. Oke?
Nah, dalam Instagram biasanya kita banyak menemukan caption. Selain Instagram, kalau kita baca berita online, itu biasanya ada foto dan di bawahnya ada tulisan. Itulah yang disebut dengan caption. Atau kalian baca media massa, ada foto dan di bawahnya itu ada sedikit information atau ada brief information mengenai foto yang dicetak. Nah, itu adalah caption. Oke? So, caption is used to describe what's happening on the picture. Apa sih yang terjadi dari gambar? Sometimes kan kita ngelihat gambar tapi nggak ngerti maksudnya apa nih gambar gitu ya. Contohnya seperti ini deh, kalian lihat gambar berikut ini. Kalau tidak ada captionnya, ini kenapa sih nih orang pakai sarung tangan, pakai masker, pakai face shield, megang kertas, ini apaan? Nah, tapi kalau kalian baca captionnya ya, maka kamu akan kebaca nih. SMA Dharma Bangsa teacher gives final report for SMA students by drive to in SMA Dharma Bangsa 18 June 2020. Nah, ini adalah contoh caption. Jadi ini adalah guru yang di dalam foto ini adalah guru yang memberikan final report atau raport akhir sekolah ya melalui drive-thru. Oh, ini drive-thru. Pasti nyambung kan setelah baca caption. Nah, itulah gunanya caption itu adalah to describe what's happening on the picture. Oke, lanjut. Nah, biasanya caption itu menggunakan simple present tense ya, karena happening gitu. Dan memberikan informasi yang real gitu ya. Jadi menggunakan simple present tense. Write the info on the picture. Jadi biasanya di bawah fotonya itu langsung ada captionnya. Terus kita juga tidak menggunakan kata above meskipun itu berada di bawah foto tersebut. Misalnya ya, SMA, the picture above is about SMA Dharma Bangsa teacher. No, nggak seperti itu. Tapi langsung aja, SMA Dharma Bangsa teacher gives final report. Seperti itu ya. Jadi tidak menggunakan kata above atau here. Picture here shows SMA Dharma Bangsa teacher gives final report. Nggak gitu ya, yang benar adalah langsung aja, nggak boleh pakai picture here atau above. Terus, because it's already clear ya, yaitu alasannya kenapa kita nggak perlu menggunakan above sama picture here. Terus, writing the name of the person if necessary. Jika kamu mau menjelaskan nama orangnya di dalam situ, maka kamu boleh menyebutkan nama orangnya. Misalnya, Miss Melati gives final report for SMA students by drive-thru in SMA Dharma Bangsa 18 June 2020. Mungkin menurut kamu jika Miss memberitahu Miss Melati yang memberikan itu adalah suatu informasi yang penting. Tapi kalau misalnya gak cuma Miss Melati loh yang ngasih final report seperti itu, maka bisa diganti dengan SMA Dharma Bangsa teachers. Karena banyak, gak cuma Miss Melati gitu yang ngasih. Oke, sudah paham? Lanjut, itu cara penulisan caption. Nah, sekarang kita akan melihat nih macam-macam caption ya. Jenis-jenis caption. Yang pertama itu ada identification bar. Identification bar ini berisi siapa yang ada di dalam foto tersebut. Misalnya Mr. Joko Widodo gitu ya, ada gambarnya gitu ya. The President of Indonesia. Gitu. Jadi selanjutnya yang kedua ada cut line. Cut line ini jenis caption yang menyebutkan siapa yang ada di gambar dan apa yang dia lakukan. Misalnya nih, Miss Melati gives the final report for the parents in SMA Dharma Bangsa gitu. Jadi Miss Melati gives the final report. Apa yang dikerjakannya? Memberikan final report. Siapa yang ada di sana? Miss Melati. Itu cut line. Selanjutnya itu summary. Summary ini berisi 5W. Ada siapa yang di dalam foto, who, apa yang dilakukan, what, kapan terjadinya, when, di mana tempat terjadinya, where, di mana berarti where ya, kenapa hal itu terjadi, why, gitu. Jadi ada 5W di dalam summary gitu. Kalian akan menemukan contoh-contoh summary itu di berita online gitu ya. Di newspaper itu juga biasanya ada, tabloid, ya magazine itu juga ada. Lalu selanjutnya itu expanded. Expanded itu lebih lengkap lagi berisinya, lebih lengkap dari summary. Jadi caption ini berisi apa yang terjadi, siapa yang ada di sana gitu ya, apa yang dilakukan, di mana tempatnya,
kenapa terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin ada suatu banjir atau apa gitu yang dibahas di dalam foto itu gitu. Jadi expanded itu lebih lengkap dibandingkan summary. Kalau summary tadi kan berisi 5W, sedangkan expanded itu 5W 1H gitu. Jadi lebih lengkap lagi. Jadi kalau misalnya kamu baca caption dan ada pertanyaan where is it, kamu bisa menemukannya di sana di dalam caption. Lalu siapa yang ada di dalam foto tersebut, who is that, kamu bisa mendapatkan jawabannya dalam caption. Where is that, when is that, how it is happen, why it is happen, kamu bisa mendapatkan semua jawaban itu dalam caption. Maka caption itu termasuk dalam expanded caption. Susah banget nyebutinnya. Expanded caption. Oke, sudah paham? Next, selanjutnya adalah quote. Quote ini juga termasuk dalam caption. Tapi biasanya quote itu nggak ditulis lagi di bawah gambarnya. Quote itu adalah ada sebuah gambar yang di dalamnya ada tulisan-tulisan quotes-nya gitu ya. Practice makes perfect gitu ya. Contoh-contoh quotes banyak banget. Bahkan kadang kita yang orang awam aja bisa bikin quotes gitu ya. Saking ya quotes itu kan untuk menginspirasi orang lain gitu ya. Selanjutnya, group identification. Kalau tadi identification bar itu menyebutkan siapa yang ada di dalam foto, kalau group identification itu berisi beberapa orang yang ada dalam suatu gambar atau foto gitu. Jadi menjelaskan apa dan siapa yang ada di dalam foto tersebut, tapi beberapa orang, nggak cuma satu. Kalau satu identification bar, kalau group identification bar more than one people. Oke? Sudah paham? Gimana? Penjelasannya cukup mudah kan untuk materi caption? Biasanya yang ditanya caption itu apa sih, Miss? Nah, caption itu soal-soalnya berisi biasanya social functionnya. Apa sih fungsi dari caption ini? Nah, lihat aja gambarnya. Misalnya kayak gini nih ya. SMA Dharma Bangsa teacher gives final report for SMA students by drive-thru in Dharma Bangsa 18 June 2020. Kalau kamu ditanya what is the social function of this text? Ya tinggal jawab aja, to describe what's happening in Dharma Bangsa from the picture, bisa gitu ya. Atau to describe what's happening on the picture, itu juga udah benar gitu ya. Kalau misalnya kalian ditanyakan linguistic feature-nya apa, menggunakan simple present tense gitu. Kenapa menggunakan simple present tense? Karena itu adalah happening activities in the picture gitu, menjelaskan apa yang terjadi dalam gambar. Atau ini adalah real information atau fact gitu dari berdasarkan gambar. Oke, sudah paham? That's all the lesson for today. Kalau misalnya kalian butuh lagi more explanation yang nggak buru-buru, mungkin sekarang terdengarnya buru-buru, Miss Melati ngomongnya cepet banget gitu ya. Sorry banget karena Miss Mel pengen brief aja gitu ngasih penjelasannya. Kalau mau yang lebih smooth penjelasannya, kalian tinggal cek aja video di Madam English YouTube channel. Klik aja playlistnya dan kalian pilih kelas 12. Di sana ada banyak sekali videonya dan kalian bisa nonton. Okay, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to study for your mid-semester test. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. See you. Have a great day.